warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Selvi Tutu Aima, NIM 180-210-204-156 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video pembelajaran ini, saya mengambil kelas 2, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia pada KD 3.6 dan juga 4.6 yang berisikan mencermati ungkapan permintaan maaf dan juga tolong. Nah, setelah saya menjelaskan materi tentang ungkapan permintaan maaf dan juga tolong, siswa diharapkan dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf dan juga tolong secara lisan dengan tepat dan juga sopan. Nah, yang kedua, siswa dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf dan tolong serta dapat mempraktikannya dengan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap pagi hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, walaupun kita belum melakukan pembelajaran secara tatap muka, Ibu harap kalian tetap antusias dalam mengikuti materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sudah ada yang tahu belum kira-kira hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Sebelumnya, jangan lupa kalian siapkan pensil dan buku tulis kalian untuk mencatat materi apa yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian memperhatikan dengan baik. Karena apa? Karena setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, kalian akan diberikan tugas tentang materi yang sudah dijelaskan. Mari kita simak materi berikut ini. Hai anak-anak, masih semangat ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan mencermati ungkapan permintaan maaf dan juga tolong. Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa sih permintaan maaf itu dan apa permintaan tolong? Nah, siapa di sini yang sudah tahu apa sih permintaan maaf itu dan apa permintaan tolong? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu permintaan maaf. Nah, permintaan maaf adalah ungkapan yang kita sampaikan kepada orang lain jikalau kita melakukan kesalahan pada orang tersebut. Nah, tujuan kita meminta maaf kepada orang tersebut adalah untuk meminta ampunan supaya kesalahan yang kita lakukan kepada orang itu diampuni dan dimaafkan. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan mencermati ungkapan permintaan maaf. Nah, kalian pasti saat bermain bersama teman-teman kalian, tanpa sengaja kalian bisa melakukan kesalahan. Nah, walaupun kesalahan yang kalian lakukan sengaja atau tidak, alangkah baiknya kalian untuk meminta maaf kepada teman kalian. Nah, libur semester 1 telah usai. Selama di rumah, Beni asik membantu keluarganya, membantu ayah, membantu ibu, dan juga membantu kakaknya. Nah, pada kali ini Beni membantu ibunya untuk menggantikan baterai jam dinding yang telah mati. Nah, mari kita simak percakapan ibu dan juga Beni berikut ini. Nah, anak-anak, di sini sudah tersedia percakapan antara Beni dan ibunya. Untuk mengetahui apa yang dilakukan Beni dan ibunya di rumah, mari kita baca bersama-sama isi dialog tersebut. Nah, di sini Ibu Beni berkata kepada Beni untuk melihat jam dinding yang ada di rumahnya. Beni, coba lihat jam dinding yang ada di rumah, nak. Kemudian Beni menjawab, iya Bu. Beni melihat jam dindingnya sambil berkata, wah, jarum jamnya berhenti bergerak, Bu. Kemudian Ibu Beni menanyakan kepada Beni, kalau begitu apa yang harus kita lakukan?
Lalu Benny menjawab, Benny akan menggantinya dengan baterai yang baru, Bu. Lalu ibunya bertanya lagi kepada Benny, maukah kamu melakukannya? Benny menjawab, iya Bu, sambil menaiki anak tangga. Kemudian ibu Benny berkata, hati-hati ya nak. Benny menjawab, iya Bu. Nah, pada saat menjangkau jam dindingnya, Benny kurang berhati-hati. Jadi jam dinding tersebut jatuh dan juga retak. Lalu ibunya berkata, wah jamnya retak. Lalu Benny meminta maaf kepada ibunya. Maafkan Benny Bu, karena kurang berhati-hati, Benny menjatuhkan jam dindingnya dan jam dindingnya sekarang retak dan rusak. Lalu ibu Benny berkata, iya nak, lain kali berhati-hati dan jangan tergesa-gesa dalam melakukan suatu hal. Nah, pada percakapan tersebut kita dapat mengetahui bahwa Benny melakukan kesalahan kepada ibunya dan meminta maaf kepada ibunya. Setelah melihat percakapan antara Benny dan ibunya tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Benny melakukan kesalahan kepada ibunya. Lalu Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan tersebut dan ibunya memaafkan. Nah, anak-anak, jadi begitulah cara kita meminta maaf kepada orang lain. Jika kita melakukan kesalahan, alangkah baiknya kita mengatakan permintaan maaf. Contohnya, jika kalian menghilangkan pensil teman kalian, alangkah baiknya kalian meminta maaf kepada teman. Maafkan aku ya karena aku telah menghilangkan pensilmu. Aku akan mengganti pensilmu dengan yang baru. Nah, seperti itu contohnya. Jangan sampai kalian tidak meminta maaf jika kalian berbuat salah kepada orang lain, karena hal itu tidak baik. Anak, setelah kalian mencermati ungkapan permintaan maaf yang telah Ibu berikan contoh melalui percakapan Ibu Benny dan juga Benny, di sini Ibu akan memberikan contoh lagi ungkapan permintaan maaf. Di sini sudah terdapat gambar antara Udin dan juga Edo. Nah, di sini Udin tidak sengaja menyinggol bahu Edo saat mereka mempergerakkan gerakan pohon kelapa tertiup angin di kelas. Di sini Udin meminta maaf kepada Edo. Nah, bagaimana Udin meminta maaf kepada Edo? Nah, Udin meminta maaf dengan berkata, maaf Edo, saya tidak sengaja. Lalu Edo menjawabnya dengan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa Udin. Nah, anak-anak, jika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, kita harus meminta maaf. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang santun. Nah, artinya meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Nah, anak-anak, berikut merupakan ungkapan permintaan maaf yang kedua. Nah, jika kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, hendaklah kita meminta maaf. Nah, meminta maaf ini harus dilakukan dengan tulus dan menggunakan kalimat yang santun. Artinya, meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan terpaksa. Kita mengucapkannya dengan jujur dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Untuk selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang harus dikatakan jika mengalami hal-hal berikut? Di situ tertera gambar Ratna yang tidak sengaja menginjak kaki Rina. Otomatis Ratna harus meminta maaf kepada Rina. Bagaimanakah ungkapan permintaan maaf Ratna kepada Rina? Di sini Ratna mengungkapkannya dengan kata, maaf Rina, saya tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, begitulah anak-anak cara meminta maaf kepada teman jika kita melakukan kesalahan kepada teman. Nah, gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini Udin tidak sengaja menyinggol Rina sehingga buku yang dibawa Rina terjatuh semuanya. Nah, bagaimana ungkapan permintaan maaf Udin kepada Rina? Nah, Udin di sini meminta maaf kepada Rina dan berkata,
berkata, "Maaf Rina, saya tidak sengaja menyinggungmu." Anak-anak, jangan lupa jika kalian melakukan kesalahan kepada teman-teman kalian, hendaknya kalian segera meminta maaf dengan bahasa yang sopan dan santun. Anak, itu tadi merupakan penjelasan ungkapan permintaan maaf. Nah, untuk kalian jangan lupa ya, jika kalian memiliki kesalahan atau melakukan kesalahan kepada orang lain, segeralah meminta maaf. Dan janganlah kalian lari dari tanggung jawab kalian. Jika kalian melakukan kesalahan, jangan kalian tiba-tiba lari supaya orang tersebut tidak mengetahui kesalahan kita. Kita harus segera meminta maaf dan mengakui kesalahan kita dengan bahasa yang sopan dan bahasa yang santun. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan permintaan tolong. Disimak baik-baik ya materinya. Anak, penjelasan selanjutnya yaitu mencermati ungkapan permintaan tolong. Nah, sebelumnya pernahkah anak-anak mendengar seseorang berbicara atau menulis sesuatu dengan diawali dengan permintaan tolong? Nah, apa sih permintaan tolong itu? Kata tolong memiliki kata bantu atau minta bantuan. Jadi, ungkapan permintaan tolong ini kita ucapkan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Anak-anak, meminta tolong sebaiknya diungkapkan dengan kalimat yang sopan dan halus. Agar apa? Agar orang yang kita mintai tolong mau melakukan hal tersebut kepada kita. Sama halnya tadi permintaan maaf, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas dan kata-kata yang sopan supaya orang tersebut mau menerima maaf kita dan mau menolong kita. Nah, pada saat kita meminta tolong kepada orang, setelah orang tersebut menolong kita, hendaknya kita mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut karena telah menolong kita. Atas bantuan orang tersebut, hal yang kita anggap sulit menjadi mudah. Hal ini sangat penting anak-anak karena sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain yang menolong kita. Anak-anak, tolong menolong juga memiliki tujuan. Tujuan dari tolong menolong ini agar beban atau kesulitan pada seseorang bisa berkurang. Tolong menolong sendiri merupakan salah satu amanat Pancasila, sehingga baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh permintaan tolong berikut ini. Contoh ungkapan permintaan tolong yang pertama yaitu, "Ibu, bisa tolong ambilkan kotak mainan di atas lemari. Rani tidak sampai untuk mengambilnya." Nah, berikut merupakan contoh yang pertama bagaimana kita meminta tolong kepada ibu dengan bahasa yang sopan. Contoh yang kedua, kita meminta tolong ayah untuk membukakan tutup botol. "Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Putarannya keras sekali. Aku kesulitan untuk membukanya." Nah, contoh ketiga, kita meminta tolong kepada kakak kita untuk membacakan dongeng untuk kita. Bagaimanakah caranya? "Kak, tolong bacakan dongeng untukku." Nah, anak-anak, itu merupakan contoh permintaan tolong di dalam keluarga. Jangan lupa menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menemukan ungkapan permintaan tolong pada teks percakapan. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita menemukan ungkapan permintaan tolong yang terdapat pada teks percakapan. Perhatikan dengan baik-baik ya teks percakapan yang telah tersedia berikut ini. Nah, di sini sudah tersedia percakapan antara ibu guru dan juga Beni. Perhatikan baik-baik apa yang dibicarakan antara ibu guru dan juga Beni. Di sini ibu guru mengatakan, "Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya?" Kemudian Beni menjawab pertanyaan dari ibu guru. "Kaligrafi ini dipajang saja, Bu."
Lalu ibu guru menjawab, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas." Kemudian Beni menjawabnya, "Baiklah, Beni yang akan melakukan pekerjaan ini." Nah, anak-anak, dari teks percakapan tersebut, manakah ungkapan permintaan tolong? Ya, benar. Nah, permintaan tolong ini dikatakan oleh ibu guru. Ibu guru mengatakan, "Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di dalam kelas." Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham bagaimana kita mengucapkan permintaan maaf dan tolong kepada orang lain? Nah, anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Simak baik-baik tugas yang akan diberikan ibu, lalu catat. Tugas yang pertama yaitu buatlah dialog yang terdapat ungkapan permintaan maaf, kemudian foto tugas kalian dan kirimkan ke grup WhatsApp. Tugas yang kedua, peragakan dialog ungkapan permintaan maaf yang sudah kalian buat, kemudian kirimkan ke grup WhatsApp berupa video. Nah, pada tugas kali ini kalian bisa meminta tolong kepada orang tua, kakak kalian, atau teman kalian. Nah, tugas yang terakhir, tugas yang ketiga, yaitu buatlah kalimat ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi yang akan diberikan oleh ibu, kemudian peragakan dan kumpulkan berupa video ke grup WhatsApp. Dengarkan baik-baik ilustrasi yang ibu berikan. Kamu meminta tolong kepada ibu untuk menutup pintu karena udara terasa dingin. Nah, anak-anak, itu merupakan tugas yang ibu berikan. Jika ada yang kurang jelas mengenai tugas dan juga materi pada pagi hari ini, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Nah, sekian atas penjelasan pada pagi hari ini. Jika ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Demikian video yang sudah saya buat. Nah, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.